Ditambah ada roh jahat yang lewat di kosan mereka dan ngeliat kalau Mia tuh rentan banget, gampang banget dimasukin. Dan yang masukin Mia ini adalah sosok genderuwo. Badannya gede, tinggi, hitam, dan dia tuh suka banget sama Mia. Dia tuh mau kayak nyerap energi-energi yang ada di badan Mia gitu loh, karena udah suka banget sama Mia dan betah gitu di badan dia. Udahlah, karena ini keadaan udah mulai ngeri banget, ditambah juga Mia tuh bener-bener gak bisa diem, bener-bener kayak ngeronta-ronta gitu. Akhirnya Pastor Ginting ini ngelakuin 2 pembebasan. Dia mau ngelakuin eksorsisme, tapi karena ini bukan di gereja, jadi itu dia ngelakuin kayak informal gitu loh. Dia gak pakai jubah yang kayak biasa dia ke gereja, dia gak bawa simbol-simbol Katolik gitu. Jadi Pastor Ginting itu cuma pakai jubah biasa, bawa Injil dan Rosario. Pastor Ginting itu minta teman-temannya Mia buat ikut 2 pembebasan ini. Pastor Ginting ini ngajak lah keempat temennya itu berdoa dalam posisi bersila. Dan si Mia ini ditidurin di tengah mereka. Jadi kayak mereka berlima tuh duduk ngelingkar gitu loh, dan Mia tuh di tengahnya. Jam 12:30 pagi mereka mulailah ngelakuin 2 pembebasan ini ke Mia. Mia itu diikat tangannya biar nggak ngelakuin tindakan yang ngebahayain orang-orang termasuk Mia sendiri. Di situ tuh Pastor Ginting kayak ngebaca-bacain doa gitu pakai bahasa Latin, yang teman-temannya Mia pun sebenarnya nggak ngerti artinya apa. Tapi makin lama Pastor Ginting tuh berdoa kenceng banget, teman-temannya Mia tuh makin berasa kayak mereka tuh duduknya tuh mundur gitu Nat. Kayak mereka pelan-pelan tuh kepental jauh itu dari Mia. Dan cuman Pastor Ginting doang yang bisa duduk stay di situ. Pastor Ginting tuh bilang sama mereka buat fokus, baca doa dan tenang intinya. Ritual 2 pembebasan ini tuh bener-bener lama banget Nat. Kayak hampir 4 jam barulah beres. Oh, jam jadi pagi kayak, berarti. Iya. Jadi kayak 4:30 itu dia mulai, sekitar jam 4:30 kayak mau azan subuh baru selesai tuh ritual itu. Selama 4 jam tuh kayak mereka bener-bener ngelewatin hal yang gak bisa dicerna akal. Pastor Ginting tuh ngedoain Mia. Tiba-tiba Mia tuh dari tidur langsung berdiri tegak dengan tangan yang tadi diikat. Tiba-tiba Mia tuh bisa ngelepas sendiri ikatannya, padahal tuh diikat kencang banget Nat. Cowok-cowok 3 temannya Mia itu langsung bangun buat megangin Mia karena Mia tuh mau nyerang Pastor Ginting. Tapi untungnya cowok-cowok pada gercep gitu loh, pada bangun langsung megang nih Mia. Akhirnya Pastor Ginting gak keserang lah. Abis itu mereka tuh ngeliat di belakang badan Mia itu tuh bener-bener ada kayak sosok hitam gitu Nat, gede banget keluar dari punggungnya Mia. Yang tadi cuma bayangin hitam doang, lama-lama sosok ini tuh makin kelihatan jelas banget bentukannya. Genderuwo gede nempel di punggung Mia dan melukin Mia dari belakang. Mia tuh makin teriak, Pastor Ginting tuh makin coba fokus buat baca doa. Sampai akhirnya tiba-tiba Mia tuh muntah darah dan akhirnya Mia pingsan lah. Di situ tuh Pastor Ginting bilang roh jahat itu tuh udah pergi dari badan Mia, tapi sekarang Pastor Ginting tuh minta mereka ngejagain dan ngerawat Mia sampai siuman biar Mia tuh gak kenapa-napa gitu. Jam 4:30 akhirnya prosesi itu selesai, dan 6:30 pagi akhirnya mereka pulang dengan kondisi Mia yang udah sadar walaupun dia tuh masih lemes banget akan kejadian tadi pagi. Wow, itu tuh kondisinya si genderuwo ini ya lagi lewat depan kosan temennya Mia tempat mereka nongkrong, terus masuk gitu aja Moy. Iya bener Dan bisa langsung bener-bener kayak apa ya, kayak nguasain badannya Mia langsung secepat itu. Bener, karena kayak sepersekian detik mereka lagi nongkrong, tiba-tiba tuh Mia langsung berubah, langsung kayak gerung-gerung segala macam. Ya makanya teman-temannya panik lah. Dan mereka untung tahu di dekat kosan dia tuh ada rumahnya Pastor Ginting. Makanya diburu-buru lah bawa Mia ini ke rumah si Pastor Ginting itu. Secepat itu sih anjir. Buat si genderuwo ini nguasain badannya Mia gitu loh. Iya. Tapi kan tadi kata lo Moy, keluarganya Mia tuh kayak main black magic gitu ya. Iya. Nah itu tuh kejadian pertama Mia dirasukin atau emang dia udah pernah? Sebenarnya gue juga nggak tahu spesifik Nat. Mungkin kalau misalnya ternyata teman-teman sepanik ini, yang menurut gue kayaknya baru pertama kali. Saya pada akhirnya Mia harus dibawa ke pastor, ya berarti kasarannya ini kejadian pertama di Mia lah kan.